Jenazah staf Kedutaan Besar Republik Indonesia 5 Peru, Zetro Leonardo Purba yang meninggal akibat ditembak oleh orang tak dikenal di Peru pekan lalu tiba di tanah air pada Selasa malam, 9 September 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pelemahan kurs rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG setelah reshuffle kabinet hanya berlangsung sementara. Halo, selamat malam saudara. Berjumpa lagi dalam Klik Indonesia Malam. Selain dua laporan utama tadi, kami masih memiliki sejumlah informasi pilihan lainnya untuk menemani istirahat malam Anda. Bersama saya Farhan Rahman, inilah Klik Indonesia Malam selengkapnya. Jenazah staf Kedutaan Besar Republik Indonesia 5 Peru, Zetro Leonardo Purba, yang meninggal akibat ditembak oleh orang tak dikenal di Peru pekan lalu, tiba di tanah air pada Selasa malam, 9 September 2025. Jenazah staf Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lima Peru, Zetro Leonardo Purba, yang meninggal ditembak saat bersepeda tiba di kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten, Selasa malam 9 September. Jenazah staf KBRI direpatriasi ke Indonesia melalui Terminal Kargo Jenazah Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, setelah sebelumnya diterbangkan dari Peru. Dalam pemulangan jenazah, turut didampingi keluarga almarhum Zetro, yakni anak dan istri korban. Selanjutnya, jenazah almarhum staf KBRI Peru dilakukan pemindahan ke mobil ambulan yang disiapkan untuk membawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto di Jakarta Pusat. Bersamai kami pada sore hari ini menyambut kedatangan jenazah saudara Zetro. Kita semua Kementerian Luar Negeri merasa sangat berduka dengan kehilangan dan kejadian ini, dan semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan keluarga yang ditinggalkan bisa diberi kekuatan dan ketabahan. Setelah disemayamkan sebagai proses peribadatan keagamaan terhadap mendiang Zetro di RSPAD, direncanakan jenazah akan langsung disemayamkan oleh keluarganya di tempat pemakaman umum Sari Mulia, Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten, pada Kamis 11 September. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas yang dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 9 September 2025. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan Presiden Prabowo menginstruksikan untuk mempercepat sejumlah program prioritas nasional, salah satunya di bidang pangan. Bapak Presiden, arahan beliau, semua program harus. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar dilakukan percepatan birokrasi dalam melaksanakan program pemerintah dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Di bidang pangan, Presiden menginstruksikan untuk dilakukan optimalisasi lahan pertanian yang sudah berproduksi dan pembangunan lahan baru untuk persawahan, khususnya di Papua, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah. Selain di bidang pangan, Kepala Negara juga mendorong dilakukannya percepatan koperasi Desa Merah Putih. Pangan apapun harus segera dilaksanakan. Nah, kita pangan ada dua, yang satu optimalisasi kita sudah produksi lebih, tapi yang kedua kan kita harus membangun lahan yang baru, sawah yang baru. Seperti di Wanam, ya, di Sumatera Selatan, di Kalimantan Tengah, dan lain-lain. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto juga menginstruksikan agar program Kampung Nelayan atau Desa Nelayan dapat dipercepat dan ditargetkan mencapai 100 desa pada tahun ini. Artinya alasan itu aturan lah, apa gitu ya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan mengeluarkan kebijakan fiskal yang beresiko menimbulkan gejolak di pasar. Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan fiskal yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih cepat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi respon negatif sebagian pelaku pasar atas penunjukannya sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan kebijakan yang ada saat ini akan dioptimalkan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat berkembang lebih cepat. Strategi tersebut akan disinergikan dengan sejumlah otoritas terkait diantaranya Bank Indonesia hingga otoritas jasa keuangan. Selain itu, sistem finansial untuk program-program pemerintah akan lebih cair dan tidak seketat sebelumnya. Yang jelas kita tidak akan mengambil kebijakan fiskal yang aneh-aneh. Yang ada akan kita optimalkan sehingga bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat. Itu utamanya itu. Jadi ke depan expect sistem finansial kita akan lebih liquid untuk membiayai pertumbuhan ekonomi dan program pemerintah akan berjalan lebih cepat dibanding sebelumnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan akan terus berkomunikasi dengan Sri Mulyani untuk bertugas strategi sebagai bendahara negara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan pelemahan kurs rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG setelah reshuffle kabinet hanya berlangsung sementara. Menko Perekonomian Erlangga menilai dengan fundamental perekonomian Indonesia yang kuat, sentimen pasar akan berangsur positif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menanggapi turunnya IHSG dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat setelah pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani menjadi Purbaya Yudi Sadewa. Menko Perekonomian meyakini melemahnya IHSG dan rupiah hanya berlangsung sementara karena dengan fundamental yang kuat, sentimen akan positif serta IHSG dan rupiah akan menguat. Erlangga juga memastikan tidak ada kekhawatiran atas pergantian Menkeu karena hal itu adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Ini kan temporary. Tapi kira-kira berapa lama tuh Pak bakal bisa balik atau bisa normal lagi Pak? Ya kita lihat situasi yang berkembang, tetapi kita juga harus jaga bahwa fundamental Indonesia kan kuat. Jadi tentu kita lihat lagi nanti ke depannya. Ada kekhawatiran nggak sih Pak Menkeu tiba-tiba diganti seperti itu? Saya rasa itu kan prerogatif Pak Presiden. Jadi tadi juga ditegaskan bahwa seluruhnya kan bekerja untuk merah putih. Jadi tidak ada kekhawatiran. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah memiliki tugas penting untuk menjaga fundamental yang menjadi salah satu kunci agar kondisi kembali normal. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan SPBU swasta dan Pertamina bersaing sehat dengan memberikan kuota impor BBM 110% pada 2025. Menteri ESDM mengaku kebijakan ini sudah sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Menteri Negara dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tetap memberikan ruang bagi SPBU swasta untuk mengimpor bahan bakar minyak pada 2025. Ia menepis anggapan bahwa pemerintah menutup akses impor sehingga berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat dengan Pertamina. Menteri ESDM menilai kebijakan tersebut tetap berlandaskan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan hajat hidup orang banyak di bawah kendali negara. Hal ini disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 9 September 2025. Impor untuk 2025 kuotanya itu diberikan 110% dibanding dengan 2024. Jadi sangatlah tidak benar kalau tidak kita memberikan kuota impor. Tetapi untuk selebihnya silahkan berkolaborasi B2B dengan Pertamina. Kenapa? Ini bukan persoalan persaingan usaha. Ini persoalan pasal 33. Hajat hidup orang banyak itu alangkah lebih bagusnya dikuasai oleh negara, tetapi bukan berarti totalitas semuanya dikuasai oleh negara. Dan saya pikir sudah fair kok, sudah dikasih 110%. Sementara itu terkait keterlibatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU yang ikut mengawasi isu ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menilai hal ini adalah wajar.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan penunjukan jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaku menyerahkan sepenuhnya penentuan Menpora pengganti Dito Aryo Tejo kepada Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menanggapi isu reshuffle kabinet terkait kursi Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang sebelumnya dijabat Dito Aryo Tejo. Ia tidak menjawab secara tegas apakah kursi Menpora akan tetap diberikan kepada kader Partai Golkar. Ia menekankan penentuan menteri sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu ditegaskan Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 9 September 2025. Belum tahu. Ya. Siap dulu ya. Sekaligus kasih rekomendasi nama Menpora bukan Pak? Nanti setelah pertemuan baru saya sampaikan. Oke, terima kasih ya. Ditunggu ya Pak. Terima kasih Pak Bahlil. Terima kasih Pak Bahlil. Sementara itu, Dito Aryo Tejo mengaku belum mengetahui yang akan menggantikannya sebagai Menpora setelah ia dicopot dalam reshuffle kabinet. Dito Aryo Tejo mengaku sudah mengetahui rencana reshuffle kabinet sebelum diumumkan secara resmi pada 8 September 2025 sore hari. Meski demikian, ia menegaskan menerima keputusan Presiden Prabowo. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan pembangunan Giant Seawall atau tanggul laut di pantai utara Pulau Jawa akan dikombinasikan dengan penanaman mangrove sesuai kondisi geografis daerah. Pembangunan Giant Seawall diharapkan akan melindungi masyarakat pesisir di daerah sekitar pantai utara Jawa. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono membahas perkembangan pembangunan Giant Seawall dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan pembangunan Giant Seawall atau tanggul laut di pantai utara Pulau Jawa akan dikombinasikan dengan solusi alami berupa penanaman mangrove. Pembangunan Giant Seawall atau tanggul laut tersebut akan menyesuaikan kondisi wilayah termasuk tingkat penurunan permukaan tanah dan tingkat kerentanan terhadap banjirop. AHY menyatakan pembangunan Giant Seawall diharapkan dapat melindungi masyarakat dari bencana akibat penurunan permukaan tanah hingga banjirop. Proteksi Pantura Jawa ini bukan hanya perlu tetapi benar-benar sangat esensial dalam rangka menyelamatkan masyarakat yang tinggal di pesisir Pantura Jawa yang setiap saat terancam bencana akibat penurunan permukaan tanah, land subsidence, dan juga banjir rob. Termasuk kita ingin melindungi berbagai kawasan industri strategis dan kawasan ekonomi khusus yang juga banyak tergelar di pantai utara Jawa. Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan Giant Seawall akan dibangun di sejumlah provinsi di antaranya DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Klik Indonesia Malam masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Di pelosok negeri, ada sosok yang tak kenal lelah, mendidik dengan hati, meski jauh dari gemerlap kota. Mereka adalah guru di pedalaman, pahlawan tanpa tanda jasa, yang menyalakan cahaya ilmu di tengah keterbatasan. Di tangan mereka, lahirlah generasi masa depan bangsa. Di pundak mereka, tersimpan cita-cita Indonesia maju. Meski penuh keterbatasan, semangat mereka tak pernah pudar. Kami datang naik speedboat, ada riam dan sebagainya. Jujur saya takut banget, saya sambil pegang aja besinya dan berdoa, ya Allah kalau memang disinilah semua selesai ya sudah enggak apa-apa mau kayak mana lagi. Guru di pedalaman, lentera bangsa yang tak pernah padam.
Mari kita dukung mereka untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. Guru, pejuang pendidikan. Pemerintah terus memperkuat ketahanan gizi nasional dengan menjadikan peningkatan produksi susu sebagai bagian integral dari program strategis nasional makan bergizi gratis, serta memastikan pasokan protein hewani berkualitas khususnya bagi anak-anak Indonesia. Bagaimana budidaya sapi perah dapat menghasilkan susu segar yang berkualitas dari kandang sendiri hingga produk olahan susu yang segar, aman, dan bergizi. Inspirasi Tani, Rabu 10 September 2025, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dikatakan dia sebagai kolesterol yang jahat karena dia itu adalah kolesterol yang membawa dari hati ke seluruh tubuh. Oke. Dinamakan sebagai LDL. Atau Low Density Lipoprotein. Lemaknya banyak, apalagi digabung dengan kentang goreng. Enak ya padahal ya, jadi kolesterolnya itu tambah tinggi. Yang bagus biasanya daging tanpa lemak. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Anda masih bersama kami dalam Klik Indonesia Malam. Tim Kodaeral Quick Response Pangkalan TNI AL Lanal Banyuwangi berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 85.000 ekor benih-bening lobster atau BBL tanpa dilengkapi dokumen di wilayah Banyuwangi. Saat konferensi pers di Mako Lanal Banyuwangi, Komandan Lanal Banyuwangi Letkol Laut Pelaut Muhammad Puji Santoso menyatakan, benih-bening lobster atau BBL ditemukan saat tim melaksanakan kegiatan penyekatan di depan Mako Lanal Banyuwangi. Dari hasil pemeriksaan terdapat sebuah kendaraan jenis pick-up berwarna putih dengan muatan 17 box styrofoam besar berisi 85.000 ekor BBL dengan rincian satu box berisi 20 kantong plastik dan dalam satu kantong plastik berisi 250 ekor BBL. Dalam penindakan tersebut, tim mengamankan 2 orang terduga pelaku yang berperan sebagai sopir berinisial FK dan pendamping dengan inisial J. Seluruh barang bukti bersama terduga pelaku telah diamankan di Mako Lanal Banyuwangi untuk pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Penyelundupan BBL memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, bahwa bahkan mencapai miliaran rupiah apabila lolos ke pasar luar negeri, misalnya negara Vietnam dan juga Singapura. Estimasi kerugian dari upaya penyelundupan ini mencapai 731 juta rupiah dengan asumsi harga per ekor saat BLU masih dibuka adalah 8.600 rupiah per ekor. Lanal Banyuwangi selanjutnya melaksanakan pelepas liaran barang bukti BBL ke habitatnya di Bangsering Underwater pada Senin dengan disaksikan oleh stakeholder terkait antara lain pihak Kejaksaan Negeri Banyuwangi dan PSDKP Benoa yang diwakili Satwas PSDKP Muncar Banyuwangi. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengajak para kadernya untuk aktif melakukan dialog untuk menampung aspirasi hingga kritik masyarakat. Ia juga mengingatkan para kader Partai Demokrat agar menjaga tutur kata dan perilaku mereka. Agus Harimurti Yudhoyono memberikan arahan kepada seluruh jajaran, bukan hanya di DPP, tetapi seluruh DPD dan DPC, termasuk seluruh anggota DPR Wakil Rakyat Partai Demokrat, agar lebih sering menggelar dialog bersama dengan rakyat atau membuka rumah aspirasi, sehingga dapat mendengarkan masukan aspirasi, termasuk kritik. Arahan ini disampaikan Ketua Partai Demokrat AHY usai melakukan dialog bersama warga dalam momen Tasyakuran HUT ke-24 Partai Demokrat Jakarta 9 September.
AHY mengatakan kritik yang konstruktif diperlukan dan harus didengarkan untuk mencegah sumbatan komunikasi. Selain itu, mengajak masyarakat agar menyampaikan aspirasi sesuai dengan konstitusi. Saya sampaikan kepada seluruh jajaran, bukan hanya di DPP, tapi di seluruh DPD dan DPC, termasuk seluruh anggota DPR, Wakil Rakyat Partai Demokrat, agar lebih sering menggelar dialog, membuka rumah-rumah aspirasi kita, sehingga bisa terus mendengarkan masukan, aspirasi, termasuk kritik. Kalau kritik itu membangun, konstruktif, dan disampaikan dengan cara yang baik, tentunya harus didengarkan sebaik mungkin. Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengingatkan para kader Partai Demokrat menjaga tutur kata dan perilaku, serta meminta para kader untuk yang menjadi pejabat publik dan anggota DPR tidak menyakiti perasaan rakyat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memilih merayakan HUT ke-24 Partai Demokrat dengan sederhana dan tanpa pesta. Peringatan HUT ke-24 Partai Demokrat digelar dengan doa bersama dan menggelar dialog rakyat. Apakah semua sudah merasakan? Nah, itulah yang harus kita... Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan perayaan hari ulang tahun Partai Demokrat pada tahun ini sangat sederhana dengan menggelar doa bersama dan dialog bersama rakyat. Ketum Partai Demokrat AHY menilai dialog rakyat merupakan salah satu wujud syukur dalam merayakan HUT ke-24 Partai Demokrat. Ia ingin mendengar secara langsung aspirasi dan keluhan dari masyarakat dalam dialog tersebut. Ia bersyukur atas pengabdian Partai Demokrat selama 24 tahun. Selain itu, Partai Demokrat tidak ingin mengumbar janji ke masyarakat dan memohon doa agar Partai Demokrat terus bisa memperjuangkan aspirasi rakyat. Hari ini atau tahun ini sangat sederhana, kami hanya menyelenggarakan doa bersama di kantor DPP ini. Tadi juga hadir Pak SBY sebagai salah satu pendiri Partai Demokrat, dan tentunya beliau juga sedang berulang tahun, usia ke-76 tahun, dan mohon doanya juga agar beliau diberikan kesehatan. Intinya kami keluarga besar Partai Demokrat tidak ingin mengumbar janji, kami hanya ingin menunjukkan bahwa kami akan setia pada perjuangan bersama rakyat. Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga meminta seluruh jajaran Partai Demokrat untuk rutin menggelar dialog rakyat untuk mendengar aspirasi dan kritik. AHY menilai ruang dialog itu merupakan salah satu cara untuk mencegah sumbatan penyampaian aspirasi. Desa Harapan Jaya, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau memperingati hari jadi ke-28 tahun dengan menggelar berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Peringatan Hari Jadi Desa Harapan Jaya diawali dengan pawai budaya yang berlangsung meriah. Warga dari berbagai rukun tetangga mengenakan pakaian adat daerah serta menampilkan kreasi untuk khas masing-masing kelompok. Jalan utama desa dipadati penonton yang antusias menyaksikan jalannya pawai. Keunikan tampak dari kreativitas para pemuda yang menghadirkan patung tikus raksasa serta sejumlah miniatur lainnya. Meski patung berukuran besar itu cukup berat, para pemuda tetap bersemangat menggotongnya hingga ke garis finish. Beberapa di antaranya bahkan mengenakan jas lengkap, berperan layaknya sosok koruptor sambil membawa papan bertuliskan pesan moral tentang bahaya korupsi. Ini untuk memperingati Hari Jadi Desa Harapan Jaya yang ke-28. Jadi dari masa ke masa ini warga Desa Harapan Jaya ini mayoritas warga Jawa, datang dari Pulau Jawa, transmigrasi tahun 82. Nah, jadi setelah desa definitif 28 yang lalu menjadi desa definitif, jadi adat istiadat tetap kita lestarikan. Selain pawai budaya, perayaan Hari Jadi Desa Harapan Jaya juga dirangkaikan dengan berbagai kegiatan lainnya, seperti perlombaan rakyat, pertunjukan seni,
hingga doa bersama. Seluruh kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap desa. Dari Natuna, Ricky Rinovski melaporkan. Objek wisata ramah anak Tambunai di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat terus dikembangkan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Salah satu objek wisata unggulan di Kecamatan Sungai Pua, Kenagarian Saria, Kabupaten Agam, Tambunai, akan terus dikembangkan yang sebelumnya hanya berfokus ke objek wisata pemandian anak-anak. Penambahan sejumlah fasilitas dan wahana bermain, seperti area camping keluarga, arena cross, dan lainnya dilakukan pengelola objek wisata dengan memanfaatkan potensi alam di Kenagarian Saria. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata Tambunai, khususnya ke Kenagarian Saria, dan diharapkan bisa berdampak baik bagi perekonomian masyarakat. Penambahan fasilitas dan arena bermain dilakukan pengelola secara bertahap sekali dalam 1 bulan. Pihak pengelola juga melakukan peningkatan pengawasan terhadap anak-anak yang bermain untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, musim kemarau tidak berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan, namun sedikit mempengaruhi debit air yang masuk ke objek wisata. Alhamdulillah, kalau untuk sumber air dari kita, karena dari mata air langsung, alhamdulillah cukup. Tapi dari debit air yang dari biasanya memang sedikit kurang sekitar 30-40% dari komposisi awal atau dasar yang biasanya. Kalau untuk penambahan fasilitas, jadi kita tiap bulan itu ada program-program baru untuk penambahan objek-objek maupun wahana-wahana. Salah satunya seperti sudah adanya mandi busa, perosotan yang lebih tinggi, namun tetap dalam pengawasan yang cocok untuk anak. Pihak pengelola berharap dengan adanya wahana bermain baru, tingkat kunjungan wisatawan bisa terus bertambah dan ekonomi masyarakat sekitar juga berdampak baik. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Klik Indonesia Malam edisi kali ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Farhan Rahman mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa. Ketua Umum PSSI Erick Thohir soroti permainan timnas Indonesia kontra Libanon pada FIFA Matchday. Puncak peringatan HORNAS ke-42 berlangsung meriah di Cibubur Yacht Elite Sports Center, Jakarta.
Pemirsa, selamat malam. Jumpa lagi di Monitor Olahraga. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan informasi menarik dari dunia olahraga, baik dari dalam negeri maupun mancanegara, bersama saya, Zahra Masid. Informasi selengkapnya tetap di Monitor Olahraga. Kita awali Monitor Olahraga dari sepak bola tanah air. Timnas Indonesia terus memperbaiki performa menjelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan evaluasi pada laga Indonesia kontra Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Senin malam. Sementara Lebanon pastinya menyerang ke sisi sebelah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan tanggapannya usai menyaksikan langsung laga FIFA Matchday antara Timnas Indonesia melawan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Senin malam. Erick merasa puas terhadap formasi yang dimainkan oleh Timnas Indonesia dalam 2 pertandingan terakhir. Menurut pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut, pengalaman bermain sangat penting saat melawan tim dengan karakter Timur Tengah. Ia juga mengingatkan agar para pemain, terutama yang baru bergabung, tidak terpancing dengan gaya permainan lawan. Selain itu, Erick Thohir juga mengakui masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Tentu pada pertandingan hari ini saya rasa formasi yang sudah dimainkan tim, baik kemarin melawan Taipei dan Lebanon, sudah mulai konsisten bentuk formasinya. Dan untuk khususnya hari ini saya rasa pengalaman bagus. Para pemain harus belajar bertanding dengan karakter Timur Tengah. Selepas 2 pertandingan uji coba ini, Erick Thohir berharap para pemain